kita shift. Ya, ya. Katakanlah misalnya nggak harus digoreng, tapi katakanlah misalnya dengan air fryer. Air fryer Ya, atau ditumis. Ditumis. Artinya air fryer lebih sehat daripada digoreng. Exactly. Dik. Karena tadi ya, ketika kita tadi menggoreng, burdennya akan jauh lebih meningkat, oilnya jauh akan lebih terabsorb, terus banyak reaksi juga di situ, banyak senyawa yang terbentuk, termasuk akrilamide. Ya. Itu semua akan juga menambah resiko Oke. gorengan Ini kemarin ada konten yang viral banget Yes. yang kenapa orang jadi takut pakai air fryer. Terus aku juga dapat penjelasan dari satu dokter namanya Dokter Dion. Oke. Dia juga sering banget memberikan penjelasan gitu. Jadi konten ini bilang Dion bahwa Haryadi. ya, Dion. Konten ini dari orang lain. Ya, ya. Konten ini bilang hati-hati dengan air fryer karena nanti akan terbentuk acrylamide. Ya, acrylamide ini karsinogenik gitu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Dokter Dion bahwa ketika kita pakai air fryer, kita justru malah menghemat kalori. Kalorinya nggak tinggi. Terus resiko kolesterol jahat juga lebih turun gitu. Exactly. Karena nggak pakai minyak gitu-gitu kan. Sementara acrylamide itu tuh bisa dibentuk even dari pemanasan apapun, model apapun. Mau bakar, mau panggang, mau rebus, mau apa. Itu dan yang mau sebagainya. aku ngomongin sih, Mas. Itu tuh acrylamide bisa Bisa terbentuk. terbentuk, benar. Nggak cuman jangan salahin air fryernya gitu loh. Exactly. Tapi dengan air fryer malah kita bisa lebih rendah kolesterol, rendah kalori. Itu benar, Dik. Setuju, bener banget. Jadi tadi yang udah di highlight tadi sama Mas Rodi, exactly bener banget bahwa acrylamide itu bisa dibentuk dari berbagai macam Cara proses, memasak. cara tadi itu. Jadi nggak bisa Oke. nyalakan air fryer. Tapi sekali lagi ya, kadang-kadang yang nggak disadari juga adalah jangan sampai semua makanan yang di label di air fryer itu jauh lebih sehat. Let's say orang gampang sekarang itu gampang banget makan frozen food, makan UPF, tapi udah karena di air fryer akhirnya sehat, seakan-akan sehat. Ya. Ya kan ya, sosis, nugget dan lain sebagainya sama juga dong Mas. Kalau Betul, misalnya ternyata cara makannya kita dan pemilihan makanannya kita akhirnya juga nggak sehat, ya sama aja Ya, resikonya. dan kita tahu juga UPF juga banyak banget masalah di dalam Betul situ. banget. Oke. Oke, Dik. Sekarang kita akan ke musuh nomor 2, Oke. yakni tepung. Dan akan double combo. Ketika tepung ini digoreng, buat lidah itu enak banget. Tapi buat tubuh, apa impactnya kalau tepung ini kita konsumsi berlebihan, Dik? Tepung itu ada tepung rafinasi. Tepung rafinasi ini kayak gimana? Tepung yang udah diolah sebegitu macamnya, jadi seratnya rendah banget, tapi kalorinya tinggi banget. Yang kita temukan di pasaran? Banyak dong. Yang rata-rata itu tepung rafinasi yang dikonsumsi. Oke. Jadi so you can imagine kalorinya aja yang besar, tapi kandungan dari serat yang kita harapkan dari si tepung ini itu nggak dapat. Oke. Jadi ya secara otomatis tadi burdennya adalah si tepung ini concernnya adalah satu tetap tinggi kalori, dua dia rendah serat, dan yang ketiga kadang untuk beberapa orang nggak disadarin ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Name it. Pasien-pasien itu kadang sekarang mulai agak muncul nih ke permukaan dengan IBD. Pernah dengar nggak IBD? Inflammatory Bowel Disease. Ini satu kondisi autoimun yang menyerang usus kita. Khusus, oke. Jadi IBD ini ada yang fenotipnya atau gejalanya constipation. Jadi dia konstipasi nggak BAB. Kadang-kadang nih orang-orang nganggapnya, ya gue seminggu cuma sekali BAB-nya itu normal aja. Jangan-jangan lu IBD bisa jadi. Atau misalnya orang yang dengan diare. Jadi konsistensinya kalau kita ada di kedokteran itu ada Bristol untuk melihat konsistensi si BAB kita ini tadi, dia cenderung lembek dan cenderung cair. Tapi once dilakukan endoskopi, termasuk kolonoskopi yang dari bawah, ternyata ada kayak semacam bisa dibilang kayak sariawan-sariawan kecil di sepanjang usus.